Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kelas 11 IPA bukan? Iya. Oh, iya. Sebelumnya selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Faridatul Munatika atau biasa dipanggil Ibu Tika atau Kakak Tika juga boleh. Di sini Ibu sedang menjalankan tugas PPL 2 dari Universitas Islam Jakarta. Dan di sini Ibu akan menggantikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang dibawakan oleh Bu Maria Ulfa selama 6 bulan ke depan. Mohon kerjasamanya ya. Sebelumnya materi minggu kemarin dengan Bu Maria Ulfa sampai mana? Sabar. Ada yang masih ingat sabar itu apa? Sabar menahan emosi. Menahan emosi, Menahan diri. menahan diri. Ya, menahan diri dari hawa nafsu, dari amarah. Berarti masih ingat semua ya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Bu Maria Ulfa ke materi berikutnya, yaitu tentang taat pada aturan, berlomba dalam kebaikan, dan etos dalam bekerja. Di sini ada yang tahu apa itu taat? Tuh. Taat apa? Tuh. Patuh. Betul. Terus Tunduk. ada yang tahu? Tunduk. Ada yang tahu lagi? Oke, udah. Paham kan taat itu apa? Dan ada yang tahu aturan itu apa? Perintah. Perintah. Betul. Jalan yang harus dijalankan. Perintah yang harus dijalankan. Nah, jadi taat dan aturan. Taat aturan itu apa? Pengertiannya, intinya? Patuh pada perintah yang harus dijalankan. Iya, betul. Nah, sampai sini udah pada paham kan? Dan di sini ada dalil yang menjelaskan tentang taat aturan, yaitu pada surat An-Nisa ayat 59. Coba dibuka tolong Al-Qur'annya. Kamu coba tolong bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Coba artinya kamu. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama atau bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi itu adalah dalil tentang taat aturan. Di sini ada yang paham nggak maksud atau kandungan dari ayat tersebut? Jadi kita harus taat perintah Nabi, Rasul, Ya. sama ulil amri itu kayak pemimpin-pemimpin kita. Ya. Terus ada yang tahu lagi isi kandungannya? Ayo coba dulu. Udah, cukup ya. Nah, tadi kan isi kandungan dalam ayat tersebut kita harus patuh, taat pada perintah Allah, Rasul, dan pemimpin-pemimpin kita. Nah, kalau taat kepada orang tua itu termasuk gak? Termasuk. Jadi taat itu bukan hanya pada perintah Allah, Rasul, dan pemerintah. Pada orang tua pun kita juga harus taat ya. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan contoh perilaku taat pada aturan yang berkaitan dengan lingkungan rumah? Misalnya dengan di rumah taat pada orang tua. Sopan, Disuruh mau, nggak ngelawan, betul. Terus ada lagi? Ya. Kalau misalnya
pada aturan yang dibuat oleh Allah? Sholat, ngaji, puasa, mengaji. Ada lagi? Udah. Coba kalau taat pada aturan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sholat sunnah, puasa sunnah. Iya betul. Nah yang terakhir nih, taat pada aturan yang diperintahkan oleh pemerintah. Misalnya yang berkaitan dengan nggak boleh keluar, Nggak boleh keluar, iya. di rumah aja, Iya benar. bayar pajak ya, Bayar pajak, iya betul semuanya. Nah sampai sini ada yang mau ditanya kan? Taat pada aturan? Ya, saya mau nanya Bu, tadi kan berbakti kepada orang tua. Nah, kalau orang tuanya ngajakin keburukan gimana tuh Bu? Kalau orang tua mengajak kita ke dalam keburukan, sedangkan kalau kita nolak, sama aja kita membangkang atau nggak berbakti, betul? Nah, di dalam Islam memang bagus kita nurut atau emang sudah dianjurkan kita berbakti kepada orang tua. Namun berbeda cerita, kalau misalnya orang tua kita mengajak dalam keburukan, misalnya nggak usah sholat atau mengajak keburukan yang lainnya, itu nggak apa-apa buat kita nggak mentaati perintah yang orang tua bilang itu. Nah, lebih bagusnya lagi kalau kita mengajak kepada orang tua kita, ayo Bu, ayo Pak, kita sholat, ayo Bu, ayo Pak, kita bayar pajak misalnya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya orang tua kalian ngajak pada keburukan, nggak apa-apa, nggak usah ditaatin. Itu bukan berarti kalian nggak berbakti sama orang tua. Tapi ya namanya orang tua pasti mau anaknya yang terbaik, pasti selalu mengajak kepada kebaikan ya. Ya, sampai sini paham? Paham Bu? Paham, oke. Materi selanjutnya yaitu berlomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan itu maksudnya, ada yang ngerti gak maksudnya apa? Selalu berbuat baik. Jadi kita tuh dalam berlomba dalam kebaikan itu, maksudnya itu dengan sekuat tenaga kita tuh menjalankan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Ya kayak melakukan kebaikan, menolong, terus apa lagi? Menolong. Bingung ya? Banyak kok contoh kebaikan itu banyak kalau kita misalnya melihat lingkungan sekitar kita. Nah, di sini juga ada dalil yang berkaitan dengan berlomba dalam kebaikan. Ada yang tahu dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 148. Pintar. Coba tolong kamu, siapa namanya? Nadia. Nadia, tolong Nadia bacakan ayatnya beserta artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu adalah yang tadi kamu Nadia bacakan, itu dalil atau ayat yang berkaitan dengan berlomba dalam kebaikan. Nah, siapa yang paham isi kandungan dalam ayat tersebut itu apa? Ada yang tahu isi kandungannya? Yang tadi dibacakan oleh Nadia? Jadi di mana saja berada harus berbuat baik. Iya. Mau di sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun di rumah. Iya betul. Nah, kita itu ada kan? Siapa yang pernah dengar hadis atau ayat tentang fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan? Pernah dengar kan? Pernah. Benar kan? Benar kan? Itu. Nah, kita itu sebagai manusia itu, sebagai makhluk sosial, kita itu harus saling membantu. Saling membantu itu kebaikan bukan? Nah, ya jatuh kan? Nah, berlomba dalam kebaikan itu menolong. Kita tuh sebagai makhluk sosial itu pasti harus ada interaksi, tolong menolong dan kerjasama yang lainnya yang berkaitan dengan masyarakat.
Karena kita manusia itu adalah makhluk sosial, dia itu nggak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Jadi karena kita itu adalah makhluk sosial, jadi kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan supaya apa? Supaya masyarakat di sekitar kita itu merasa nyaman, merasa kayak merasa nyaman dan aman nyaman dan aman dengan lingkungannya itu, lingkungan sekitar kita. Nah, coba berikan contoh perilaku kebaikan, berlomba dalam kebaikan di sekitar lingkungan kalian. Satu-satu masing-masing satu. Misalkan Ya siapa dulu? misalkan saya dulu deh. Misalkan lagi kebanjiran nih. Iya. Ya nggak bisa dong ngangkatin kulkas sendirian. Iya. Nah, kita bantuin. Nah, iya betul. Terus siapa lagi? Kebakaran, bantuin kebakaran apa? Angkatin barang. Iya, terus nyiram airnya juga. Garam air juga, iya betul. Itu salah satu juga perilaku kebaikan. Coba Nadia. Mungkin pasti kan di setiap wilayah kan ada kegiatan yang kayak gotong royong, terus bersih-bersih, kerja bakti, itu juga salah satu contoh perbuatan. Iya betul. Betul semuanya. Nah, jadi kita itu dalam bermasyarakat, dalam bersosial itu emang udah dianjurkan untuk berbuat baik, ya kan. Di dalam Al-Quran juga udah dianjurkan, malah disuruh berlomba-lomba, disuruh ayo gitu berbuat kebaikan, ayo berbuat kebaikan. Ada yang kurang paham di sini? Ya, Kamu cukup? itu Ada pertanyaan. Oh. Kan katanya tadi berbuat baik berlomba-lomba menolong orang nih. Iya. Terus kalau misalnya berbuat baiknya tapi ingin pamer biar dilihat sama orang, oh dia baik. Oh gitu. Jadi dia berbuat baik tapi niatnya itu nggak tulus. Niatnya itu cuma ingin pamer, sombong, ria. Iya. Nah ini nih sebenarnya tergantung ya, kalau kayak gini tuh niat orang tuh tergantung dari awal, karena kita di mana-mana berbuat kebaikan itu yang paling bagus emang tujuan atau niatnya itu harus karena lillahi ta'ala, karena kita niat ingin membantu, bukan ingin menyombongkan diri. Wah si ini habis bantu nih, wah gila hebat banget, itu nggak boleh. Nah itu gimana ya, sebenarnya sih nggak boleh. Kita tinggal meluruskan niat kita aja, tinggal meluruskan niat kita itu membantu karena Allah, karena emang niat kita membantu, kita punya lebih, misalnya tentang banjir tadi kita mempunyai rezeki yang lebih, kita mendonasikan sebagian uang kita seperti membeli mie atau membeli peralatan lainnya yang mereka butuhkan, itu harus dengan niat lillahi ta'ala, nggak boleh niat ria, pamer dan sebagainya. Karena emang itu ya yang dianjurkan dalam agama Islam. Kita kan sekarang pelajaran pendidikan agama Islam, bukan? Iya. Nah, sampai sini ada yang masih ingin bertanya tentang berlomba dalam kebaikan atau tentang taat aturan lagi? Ada yang ingin bertanya? Paham? Paham? Ayo udah, alhamdulillah. Nah, sekarang nih yang terakhir tentang etos kerja atau giat kerja. Nah, di sini etos kerja udah pasti paham lah tentang giat kerja atau etos kerja itu gimana. Jadi, etos kerja ini adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok untuk memberikan sesuatu yang bermakna. Kayak misalnya etos kerja, kayak giat kerja memberikan sesuatu yang bermakna. Misalnya apa? Prestasi kerja. Prestasi kerja boleh lah. Kalau Atau enggak absennya nggak boleh bolong. absennya nggak boleh bolong, ya mendekati lah. Jadi maksudnya mungkin di sini kamu belum terlalu paham ya. Jadi etos kerja itu kayak memberikan, kayak sekuat menjadi ciri khas atau keyakinan seorang. Jadi dia tuh benar-benar giat kerja supaya orang itu kayak merasakan kalau kita ini sudah bekerja, kayak untuk kamu juga merasakan efeknya gitu. Ibu bekerja keras dan kamu merasakan efek yang ibu lakukan gitu. Di sini ada hadis yang berkaitan dengan etos kerja, yaitu pada surat Al-Mujadilah ayat 11. Coba kamu siapa namanya? Citra, coba Citra tolong membacakan ayat dan artinya ya. Nanti ibu tanyain juga makna dari kandungan
ayat tersebut. Jadi siap-siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahilahu lakum wa idza qila yuzu yanfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berdirilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke. Nah, dalam ayat tersebut ada yang tahu kandungan atau isi makna dari ayat tersebut? Nih, Ibu jelaskan aja ya. Abis ini pelajaran siapa? Ibu Sri. Oh, masih ada pelajaran? Iya. Oh, semangat ya. Nah, Ibu jelasin nih kandungan ayatnya. Yang pertama, tadi itu artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Jadi di sini kita diberi perintah untuk memberi kelapangan kepada orang lain dalam majelis ilmu dan segala majelis yang sifatnya menaati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi maksudnya, apabila diperintahkan untuk berbuat kebajikan dan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, maka bergegaslah. Maka misal kamu lagi diam, lagi duduk, tahu-tahu ada yang butuh pertolongan atau ada yang membutuhkan bantuan kamu. Nah, kamu buru-buru nih, kalau diperintahkan Allah, misalnya sholat atau ada azan, itu kan panggilan Allah kan, kita selalu melaksanakan sholat. Nah, kamu buru-buru, bergegas, harus bergegas, jangan nanti aja, masih lama, dia juga punya saudara lain, nggak usah kita bantu, nggak boleh kayak gitu. Karena apa? Gitu aja dianjurkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat berapa tadi? 11. Ayat 11, bahwa kita harus bergegas kalau ada panggilan yang sesuai dengan aturan Allah juga. Kalau misalnya panggilan main yuk, main warnet yuk, itu bukan, beda cerita. Nggak apa-apa, kamu nggak usah, kamu nolak secara perlahan, kamu nolak secara halus. Jangan, kalaupun kamu nggak mau, jangan nolak secara kasar, secara halus. Supaya apa? Supaya hubungan dalam sosial kita itu baik, nggak jadi renggang. Tuh. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Gimana sih cara kita supaya kita tuh punya perilaku atau sikap etos kerja ini dalam oh gitu. Jadi sebenarnya kalian kan udah kelas 11 nih, udah pada dewasa lah, bukan anak SD lagi. Jadi kita juga dalam bersosial, dalam berlingkungan atau mencari teman itu juga harus pintar dalam menyaring. Kayak bukan berarti kita pilih-pilih teman. Kita nggak apa-apa, kita berteman sama siapa aja. Cuma kita lihat nih, mana yang kira-kira dampaknya baik buat kita. Kayak kan ada beberapa teman yang sukanya mengajak keburukan atau sebaliknya. Nah, kita mulai dari sekarang kita harus pilih. Kita pilih mana nih kira-kira yang teman yang menurut kita itu membuat kita tuh kayak ayo gitu, berbuat baik. Jangan malah ayo kita jalan-jalan aja yuk, gak usah ngaji, kita bolos aja, gak usah sekolah. Itu nggak benar. Jadi caranya itu pertama kita harus pintar-pintar memilah teman gitu. Dan selanjutnya ya niat kita juga. Kalau kita udah pilih teman tapi kita nggak niat, yang ada kita yang bawa teman kita kan. Nah itu paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, paham. Nah selanjutnya jadi ibu tadi kan jelasin tentang taat aturan, terus berlomba dalam kebaikan, ya kan?
taat pada aturan. Aduh maaf ya tulisan ibu jelek. Berlomba dalam kebaikan. Lalu yang terakhir, etos kerja atau giat dalam bekerja. Jadi kira-kira dalam ketiga hal ini berkaitan atau enggak? Berkaitan. Kan coba kamu bisa kasih penjelasan kenapa ketiga hal ini berkaitan? Kalau berlomba-lomba dalam berkaitan sama etos kerja itu kan nyambung ya, maksudnya bergegas dalam berbuat baik tadi katanya. Kita Iya. diajak berbuat baik, jadi kita harus bergegas. Itu nyambung ke berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ya harus sama sih poinnya, etos kerja sama berlomba-lomba sama dalam kebaikan. Jadi bertiga ini, jadi kalau kalian berlomba dalam kebaikan udah pasti kalau kebaikan itu pasti taat pada aturan. Dan kalau kalian berlomba dalam kebaikan pasti berkaitan dengan etos kerja. Sampai sini paham? Paham semua kan? Nah, alhamdulillah ya sudah paham semua. Ibu ini karena waktunya sebentar lagi selesai, jadi ibu mau kasih tugas aja ke kalian. Kalian coba lihat lingkungan sekitar kalian. Ini tugas untuk minggu depan ya. Nanti ibu masuk kita langsung bahas lagi tentang tugas yang ibu berikan ini. Kalian lihat sekitar lingkungan kalian, ada di lingkungan kalian, gimana perilaku orang yang taat pada aturan dan tidak taat pada aturan. Terus berlomba dalam kebaikan dan tidak berbuat kebaikan, begitu pula etos kerja. Jadi kalian lihat perilaku baik dan tidak buruknya ketiga hal ini. Terus kalian nanti jelaskan kenapa itu orang bisa begitu. Nah, paham? Paham, Bu. Oke. Yaudah, sampai sini ibu akan tutup mata pelajaran kali ini. Yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.